Jadi setelah aku kecewa itu, entah kenapa dalam tanda kutip menjadi viral berita itu di internet. Iya, karena ternyata banyak yang retweet. Kalau nggak salah waktu itu promotornya juga sempat retweet. Terus ada beberapa artis juga, salah satunya Marsha Timothy ikut retweet dan berduka cita karena mereka tahu aku setelah lama sekali 20 tahun menunggu bisa ketemu sama Aerosmith tapi batal di saat aku lagi excited. Di situ beritanya nyampe lah ke promotornya Aerosmith dan mereka langsung hubungi aku kalau kita punya surprise buat kamu. Tapi waktu itu mereka nggak bilang akan ketemu ya, mereka bilangnya cuma nonton aja. Jadi sempat diajak nonton Aerosmith di mana tuh ini? Jadi aku langsung dibawa terbang ke Singapura. Jadi waktu itu aku benar-benar tanpa persiapan apa-apa, aku cuma taunya oke, aku nonton konser gitu kan. Aku pergi ke Singapura waktu itu berdua sama bapak, dan ternyata kok aku kayaknya katanya konsernya mulainya malam, tapi aku dari siang tuh udah diajak puter-puter ke belakang panggung, diajakin makan sama krunya. Oh kok yang lain antri, termasuk aku dipisahin sama bapak aku waktu itu. Jadi bapak aku diminta untuk tetap di pagar pembatas sementara aku dibawa keliling ke belakang panggung, dan ternyata surprise, aku mau pingsan kayaknya. Ada teman-teman dari Aerosmith gitu ya? Iya betul. Jadi yang pertama lihat, aku lihat ada Joe Perry melintas gitu kan, tapi aku masih nggak percaya itu Joe Perry bukan. Kedua ada Steven Tyler, dan aku langsung dikasih tahu kalau aku memang mau dipertemukan sama mereka. Oh gitu. Ya. Jadi semua personil Aerosmith ada di belakang panggung dan seorang indie ada di situ juga gitu ya? Oh my god, iya. Tapi waktu itu kecuali Tom Hamilton karena dia sakit. Mm-mm. Jadi mereka nggak di belakang panggungnya, tapi mereka udah siapin satu tenda gitu untuk meet and greet. Aku udah diperingatkan waktu itu hanya untuk bersalaman dan nggak boleh bawa benda apapun, tapi waktu itu aku sempat dalam tanda kutip selundupkan surat buat Steven Tyler. Dan ternyata diizinkan, dan yang tadinya rencananya hanya boleh salaman, ternyata aku malah lama ada di dalam tenda bersama mereka. Oke, ini Iya. nyelipin surat. Kalau Iya. boleh tahu isi surat ke Steven Tyler apa sih? Ada suratnya culun banget sih. Ah, Jadi di surat itu aku ceritain kalau kenapa sih aku bisa suka sama mereka, yang itu loh awal 7 tahun, waktu umur 7 tahun aku lihat mereka di TV, dan mereka juga sebenarnya bantu aku untuk jadi aku yang sekarang gitu. Karena aku ingat banget waktu umur 13 tahun aku kan divonis skoliosis sama dokter. Terus aku harus pakai brace gitu kan, dan itu aku ngerasain banget yang namanya dibully sama teman-teman dan segala macam. Nah, suatu hari ada satu tabloid musik rock yang aku beli sepulang sekolah. Di situ ada biografinya Steven Tyler kan. Ternyata dia juga tuh waktu masih kecil dia suka dibully, dan dia juga punya masa-masa sulit sama seperti aku. Di situ aku jadi ngerasa, oh ternyata aku nggak sendirian ya. Bahkan orang sehebat Steven Tyler pun dia punya masa kecil yang nggak semudah yang aku pikir. Di situ aku jadi ngerasa aku juga harus bisa, aku juga harus bisa. Aku bilang itu sama Steven Tyler di suratnya, dan langsung dibaca. oke. Ya. Jadi seorang Steven Tyler merasa punya teman juga gitu, teman dalam tanda kutip teman waktu ia masih kecil gitu ya. Iya. Oke, kalau Anda melihat di TV, Mhm. sementara pada saat di Singapura Anda melihat secara langsung berhadapan-hadapan gitu. Iya. Ada perubahan nggak nih yang Anda lihat pada saat di TV dengan melihat langsung? Apakah mungkin pada saat melihat langsung mereka Mhm. tanpa riasan atau seperti apa? Tanpa riasan. Memangnya kiss. Jadi waktu ketemu di belakang panggung aku udah pasti tahu kalau itu mereka gitu. Cuma mereka emang agak nampak sedikit berbeda karena mereka santai, mereka belum pakai pakaian panggung, dan di luar dugaan aku pikir aku akan pingsan waktu melihat mereka karena begitu ngefansnya. Tapi ternyata mereka orangnya, terutama Steven, santai dan sangat humble. Jadi aku ngerasa biasa aja, dan kayaknya juga Steven anggap aku anak kecil gitu. Jadi nggak ada risih atau kayak apa canggung, semuanya semuanya smooth aja gitu. Oke, boleh diinformasikan gimana nih respon seorang Steven Tyler setelah membaca surat dari dalam tanda kutip anak
dianterin masuk sama sama promotornya, 2 orang dewasa dan 2 anak kecil masih SD gitu kan. Nah waktu yang 2 ibu dan bapak itu masuk, aku tetap tunggu di luar karena aku takut banget nggak tahu kenapa. Aku takut banget gitu ngelihat Takutnya mereka. kenapa? Karena aku takut pingsan. Oh, Iya, gitu. aku nervous banget karena kan bener-bener surprise. Mereka bahkan nggak bilang aku bakal ketemu Aerosmith kan, makanya aku sama sekali nggak siap. Terus udah kayak gitu, jadi itu juga aku siapin surat tuh bener-bener iseng aja gitu. Jadi surat itu udah aku siapin dari aku kecil. Oke. Ah, Ini kita tahu Aerosmith adalah salah satu band besar di katakan di Amerika dan juga dunia gitu. ah. Kalau Anda melihat personality mereka bertemu dengan fans dan katakanlah media itu seperti apa yang Anda lihat? Wah, ya itu dia di luar dugaan. Jadi waktu aku ketakutan di pintu, Steven Tyler langsung sambut aku dan dia bilang, "Come on, sweetie," dia bilang gitu. Terus Oh, dia, jadi ada panggilan khusus gitu ya? iya, Gitu ya? iya dia panggil aku sweetie dan itu bikin aku pengen ketawa. Oh my god, nggak segitu kecil ya kali gitu kan. Oke, mungkin dia ngelihatnya ini anaknya nih, Liz Taylor gitu kan? Mungkin karena aku jauh lebih muda dari anak ya kali ya. Oke, berbicara tentang Aerosmith, Hah? mungkin seorang indie dari sekian banyak album, sekian banyak lagu, punya lagu yang paling difavoritkan. Ada Apa tuh? Dream On. Dream On. Yap. Kenapa? Karena waktu bikin lagu itu Steven masih remaja dan di saat remaja itu juga aku mulai mikir, kok aku nggak punya bakat ya, nggak kayak Steven Tyler. Tapi lalu aku sadar kalau setiap orang itu pasti punya bakat meskipun nggak sama. Karena dulu aku sempat maksa, aku harus bisa main drum kayak Steven Tyler, aku harus bisa nyanyi kayak Steven Tyler, tapi ternyata enggak. Jadi pas denger lagu itu aku kayak termotivasi kalau aku harus terus bermimpi sampai mimpinya jadi kenyataan. Ya. Nah, berbicara tentang mimpi, kalau keseharian seorang indie Sugar Taufik, apa nih selain katakanlah menulis novel? Selain jadi gitu, fans cerita? Aerosmith ya. Iya, gitu. Apa nih yang dikerjakan di keseharian seorang indie? Kalau sekarang aku masih nulis aja nih, lagi ada project buku. Tapi kalau sebelum ini aku juga sempat jadi lead teacher di salah satu preschool internasional. Nah, tapi Jadi kalau hobi sekarang aku nulis fokus, gitu. ya aku sekarang fokus ke buku aku yang kelima ini. Oke, Mbak Indi, Mhm. mungkin terakhir dari saya terkait dengan Aerosmith, terkait dengan personality mereka dan apa ya orang-orang yang mencintai Aerosmith, apa nih mungkin ada apa ya kata-kata kunci mungkin yang mungkin selalu terbersit di benak Anda bila mendengar kata Aerosmith, apa tuh? Mereka keren, humble, dan ya mereka itu seperti mimpi aku. Maksudnya impian aku yang paling tinggi itu aku ingin bisa seperti Aerosmith. Bukan berarti bisa main musik kayak Aerosmith, tapi aku ingin seperti mereka yang mewujudkan impian mereka yang dari tadinya anak-anak SMA yang nongkrong sana sini terus bisa jadi besar seperti sekarang. Aku pengen seperti itu. Dan rupanya efek dari menyimak Aerosmith di usia 7 tahun itu Iya. punya efek positif gitu Mbak Indi. Sangat. Oke, baik, terima kasih Indi sudah Iya, topik sama-sama. bincang-bincang malam ini. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan bagi pendengar kita bahwa sebenarnya tiap orang punya mimpi gitu ya. Iya, Dan mereka betul. punya kemampuan untuk mewujudkannya. Iya, jangan Indi, stop sampai jadi kenyataan seperti kata Steven Tyler. Oke, thank you sekali lagi Indi. Sama-sama. Sampai selalu